Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Adit, dan kita berjumpa lagi di channel Kisah Kelam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Disukai Jin, yang ditulis oleh Mbak Tut. Penulisnya tidak mau disebutkan oleh namanya ya guys. Eh, Sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat dan channel ini bisa berkembang. Sebelum ke ceritanya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dilimpahkan rezeki, diberi keselamatan, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tanpa banyak bicara, cerita horor dimulai. Jawa Tengah 2009. Malam itu adalah malam midodareni kakak sepupuku, Mbak Irma namanya. Saat itu Mbak Irma masih berusia 19 tahun. Dia dipersunting seorang ustadz di kampungku. Sedangkan aku sendiri masih berumur 10 tahun saat itu. Semua nampak normal dan sebagaimana seharusnya sebuah hajatan. Sampai akhirnya sekitar badai Syak, hujan turun dengan lebat. Sudah menjadi kepercayaan orang-orang, jika ada hajatan pasti akan turun hujan. Tapi malam itu berbeda. Semua listrik di desa padam, termasuk diesel yang digunakan ikut tak berfungsi. Angin bertiup sangat kencang, membuat beberapa tiang penyangga tenda tak kuat menampung banyaknya air. Beberapa tiang bahkan ambruk dan semua kocar-kacir karena kebasahan. Malam itu masih ada beberapa kerabat pengantin yang tersisa. Keadaan hening, mencekam, karena sesekali kilat terlihat menyambar. Aku ingat sekali saat itu jam 9 malam lebih. Bapakku menyuruhku dan Puspita, sepupu seumuranku, untuk tidur di kamar bude. Ibu Mbak Irma, kakak perempuan ayahku. Turuwo ya, acarane wis bar, kata bapakku sesaat sebelum menutup pintu dari luar. Kami hanya ditinggali sebuah nyamplik atau lampu minyak tanah di belakang pintu. Entah pukul berapa, kami yang awalnya mengobrol ringan tiba-tiba hening. Sampai akhirnya keheningan itu pecah dengan suara tawa perempuan. Itu suara Mbak Irma. Awalnya aku sendiri tak ambil pusing. Ku pikir mereka sedang bercanda, tapi lama-kelamaan tawanya semakin melengking, lalu menangis terseduh-seduh. Aku sempat menyenggol Puspita, sepupuku. Krungu rak kae suarane Mbak Irma. Nangis kok guyu. Artinya, denger gak suaranya Mbak Irma? Nangis tapi ketawa. Puspita tak menjawab. Ia hanya menatapku ngeri. Aku mengambil guling di antara kami, lalu menutup wajah rapat-rapat. Tak ada percakapan malam itu. Kami hanya diam dengan pikiran masing-masing. Suara riuh membuat aku terbangun pagi itu. Walau tak sepenuhnya pagi, karena langit masih gelap dan jam dinding sudah masih menunjukkan jam 4. Sedangkan Puspita sudah tak ada lagi di sampingku. Aku buru-buru keluar kamar, memastikan kejadian semalam bukan apa-apa. Aku melihat Puspita
sudah di antara orang-orang dewasa yang berdiri di depan kamar pengantin. Di sana Mbak Irma terduduk di pinggir kasur dengan kebaya bludru yang masih sama dengan semalam, lengkap dengan riasan dan konde di kepala. Tatapannya nanar, kosong, memandang ke arah jendela kamar. "Kowe rak nggugah aku, kamu gak bangunin aku," protesku pada Pita. "Aku wis gugah sampean, sampean rak tangi. Mau Mbak Irma umat maneh," guyu terus nangis, kesurupan kayake. "Aku udah bangunin kamu, kamu gak bangun. Tadi Mbak Irma kumat lagi," ketawa terus nangis, kesurupan kayaknya. Tak lama Mas Lin, suami Mbak Irma, tergopoh-gopoh masuk ke kamar, diikuti Pak D, bapakku, dan omku. "Loh Pit, Mbak Irma meh digawa ning ndi? Loh Pit, Mbak Irma mau dibawa kemana?" kataku saat melihat Mbak Irma digotong keluar. Hari itu Mbak Irma sudah seperti mayat. Ia terpejam dengan badan yang dingin dan kaku. Bahkan saat itu aku pikir Mbak Irma sudah akan menemui ajalnya. "Meh dipindah neng omahmu, mau dipindah di rumahmu," kata Mas Sap, adik kandung Mbak Irma. Selayaknya anak kecil yang rasa ingin tahunya masih level plus. Aku dan Pita segera menyusul orang-orang yang ada di sana. Rumahku dan Mbak Irma hanya berjarak 10 meter saja. FYI, rumahku beralaskan plester semen biasa, cukup luas. Mungkin itu alasan Mbak Irma dipindah ke rumahku. Di sana Mbak Irma ditidurkan di lantai tanpa alas apapun. Yang paling kuingat hari itu adalah semua pintu jendela di rumahku harus terbuka. Semua orang berkumpul di sana. Orang-orang dewasa terlihat sangat lelah, mungkin karena sejak semalam mereka menjaga Mbak Irma. Semua terlihat baik-baik saja sampai suara azan subuh berkumandang. Mbak Irma bangun dengan posisi terduduk, matanya nanar menatap sekitar. Tak lama saat azan selesai, Mbak Irma tertawa cekikikan, sesekali tawanya melengking. "Cah iki wis ora ning kene, kowe kabeh kecolongan. Hihihi. Anak ini sudah tidak di sini, kamu semua kecolongan." Sampai sekarang aku masih sangat ingat bagaimana suara Kunti untuk pertama dan terakhir kalinya. Mas Lin menyuruh beberapa orang memegangi kaki, tangan, dan menyumpal lubang telinga serta mencubit hidung Mbak Irma. Lalu kami bersama-sama membacakan Yasin. Di pertengahan surat Mbak Irma mengerang, lalu memuntahkan cairan hijau kental. Sebelum kembali pingsan, dia sempat berucap, "Ma, aku kesel. Ma, aku capek." Hari itu aku tetap diharuskan berangkat sekolah. Padahal sebenarnya aku sangat penasaran dengan keadaan Mbak Irma di rumah. Singkat cerita, sepulang sekolah aku tergesa-gesa untuk pulang. Sampai di depan gang, aku sempat lemas. Kukira Mbak Irma benar-benar meninggal karena banyak tetangga desa yang berkumpul di sana. Aku menyelinap masuk lewat pintu belakang. Mbak Irma di sana. Mbak Irma masih di sana walaupun sekarang ia sudah berganti kaos oblong dan celana tidur. Mbak Irma menjerit-jerit, wajahnya merah padam. Sesekali menunjuk Pak Kiai, guru Maslin, yang sengaja didatangkan dari pondok. "Kowe ora usah melu-melu, kamu gak usah ikut-ikutan." Mbak Irma menunjuk-nunjuk sang kiai sampai bapak dan Pak Deku kewalahan memegangi Mbak Irma. "Neng di bocahku, mau gawa neng di, balikno saiki." "Di mana anakku? Kamu bawa kemana? Kembalikan sekarang." Suara Pak Kiai menggelegar ke seluruh ruangan. Matanya melotot,
dengan jari jemari masih ulet memainkan tasbihnya. Bocah iki wis digawa ning kerajaan, bakal dipek bojo karo raja. Ora usah ngarep dhewe iso bali. Hihihihihi. Anak ini sudah dibawa ke kerajaan, bakal dijadikan istri oleh raja. Gak usah berharap dia bisa pulang. Hihihihi. Lagi-lagi suara Mbak Irma melengking. Beberapa orang tampak ketakutan dan memutuskan untuk keluar. Sedetik kemudian Mbak Irma menangis. Dia menggelayut manja di tangan Maslin. Mas, aku terus sampean. Aku ana janji karo raja. Aku nunjuk bocah iki supaya aku iso nyanding terus karo sampean. Hihihihi. Gua gak bisa meragain anjir. Mas, aku cinta sama kamu. Aku ada janji dengan raja. Aku ambil anak ini supaya aku bisa berdampingan terus sama kamu. Hihihihi. Tawanya melengking lagi. Dan saat itulah aku menangkap apa yang terjadi dengan Mbak Irma. Mbak Irma disukai jin laki-laki, yaitu raja. Sedangkan Maslin disukai sosok Kunti. FYI, samping rumahku adalah kebun bambu kuning di mana Mas Sab saat itu lihat ada cewek jalan. Itu adalah kerajaan jin muslim jika dilihat dengan ilmu kebatinan. Kembali ke cerita. Pak Kiai meminta segelas air putih, lalu menyuruh orang-orang menyingkir. Karena memang seisi rumahku penuh, bukan hanya saudara. Beberapa tetangga yang tak berkepentingan ikut masuk dan beberapa mengintip di depan jendela, membuat keadaan benar-benar pengap dan sesak. Tak lama, Pak Kiai menginstruksikan kami untuk ikut melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Mbak Irma yang awalnya tertawa cekikikan terkesan menantang. Lama-kelamaan, ia malah menangis. Ia menangis terseduh-seduh. Dengan kedua kaki, tangan masih dipegangi oleh bapak dan pakdeku. Hal yang tak akan pernah aku lupakan dari kejadian itu adalah suara Mbak Irma berubah total. Suaranya seperti seorang wanita, sedikit serak dan cempreng. Ampun, aku njaluk ngapura. Aku arep lunga. Ampun, aku minta maaf. Aku mau pergi, teriaknya. Kami masih tetap melantunkan ayat suci, tak mempedulikan sosok tersebut mengoceh lewat tubuh Mbak Irma. Sampai akhirnya Mbak Irma menggertak dengan kasar. Aku arep lunga. Colke, panas ning kene. Aku mau pergi. Lepas, panas di sini. Sedetik kemudian ia mengerang hebat. Kemudian tubuhnya melemas. Pak Kiai menginstruksikan untuk melepaskan pegangan pada kaki dan tangannya. Kemudian menampar kecil pipi Mbak Irma sambil memanggil-manggil namanya. Diikuti budeku yang sedari tadi tak berhenti menangis. Bahkan budeku sama sekali tak mau makan sejak semalam. Tangi nok, bangun nok, kata budeku lirih. Suaranya tertahan. Ia tak kuasa menahan tangisnya. Bude memeluk Mbak Irma sambil menciumi wajahnya. Sesekali ia mengusap wajah Mbak Irma yang tak berkeringat. Entah, pasti hatinya tengah berkecamuk sekarang melihat putri bungsunya tak berdaya di hari bahagianya. Sekitar 10 menit, Mbak Irma mulai sadar. Dia memanggil-manggil budeku. Tubuhnya tampak gemetar, bibir dan wajahnya pucat. Keringat yang sedari tadi tak keluar sama sekali mulai mengucur deras. Maslin mengambilkan bantal untuk Mbak Irma bersandar di tembok. Nafasnya menderu-deru, dadanya bergerak naik turun. Sesekali air matanya keluar dari kedua pelupuk matanya. Butuh waktu lumayan lama, kira-kira setengah jam sampai akhirnya Mbak Irma kuat untuk berbicara dan menceritakan apa yang terjadi dengannya semalam.
Sakjane awet mau bengi, aku wis weruh wong wedok mau mlaku mlebu metu kamarku. Sebenarnya dari semalam aku sudah melihat perempuan tadi jalan keluar masuk kamarku, kata Mbak Irma dengan sedikit terbata-bata karena napasnya belum benar-benar stabil. Sesekali Maslin mengusap punggungnya dan menawari Mbak Irma minum. Pas mlebu kamar bermati lampu, awakku anyes koyok disiram banyu es. Pas masuk kamar setelah mati lampu, badanku dingin seperti disiram air es. Lanjutnya lagi, aku, Bude, dan semua keluarga di sana mendengarkan cerita Mbak Irma dengan seksama. Di tengah ceritanya terkadang Mbak Irma seperti mengantuk. Matanya ingin terpejam lagi, namun Maslin selalu menjaga supaya Mbak Irma tidak sampai kosong lagi, karena kemungkinan kerasukan akan lebih besar. Aku digoworono, aku dibawa ke sana. Mbak Irma menunjuk ke arah samping rumah, di mana ada kebun bambu yang rimbun dengan sumur bersama yang ada di tengahnya. FYI, dulu satu sumur bisa dipakai beberapa keluarga. Jika sumur di rumah Simbah penuh, aku dan yang lain termasuk Mbak Irma sering mandi di sana. Lanjut ke cerita. Jebul ning kono ono kerajaan jin. Ternyata di sana ada kerajaan jin. Kami semua yang biasa menggunakan sumur dan sering lalu lalang di kebun tersebut pun kaget, karena selama ini pun tak pernah ada kejadian apapun. Normal saja. Jarak rumahku dengan sumur hanya 15 meter. Jika kita berada di sumur pun masih bisa melihat rumah sekitar dengan jelas. Salah ya aku barang. Aku seneng atus maghrib-maghrib. Dheweke seneng weruh aku atus. Mula dheweke seneng karo aku. Salahnya aku juga. Aku suka mandi maghrib-maghrib. Dia suka lihat aku mandi. Jadi dia suka sama aku. Mbak Irma nampak berkaca-kaca. Ternyata kebiasaannya mandi menjelang maghrib membuat dia harus merasakan ini semua. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya melanjutkan ceritanya lagi. Aku digawa ning kerajaan, tapi aku iso weruh mae ning kene. Aku iso weruh awakku turun ning kene. Aku pengen nyeluk, tapi ra ono sing krungu. Aku dibawa ke kerajaan, tapi aku bisa lihat ibu di sini. Aku bisa lihat tubuhku tiduran di sini. Aku pengen manggil, tapi nggak ada yang dengar. Semua orang di sana masih terdiam, antara percaya dan tak percaya. Tapi semuanya juga melihat saudaranya sendiri yang menjadi korbannya. Mereka benar-benar ada dan berdampingan dengan kita. Aku nolak di Koworono. Aku nangis pengen bali. Aku melayu metu, tapi diadang wong gede dhuwur. Aku diseret-seret, aku ditendang-tendang, digawa ning ngarepe rajane, disidang ning kono. Jin segala bentuk ana ning kono kabeh. Siluman, Anoman, Nyi Roro Kidul, sampai pahlawan kumpul ana ning kono kabeh. Aku nolak dibawa ke sana. Aku nangis pengen pulang. Aku lari keluar, tapi dihadang makhluk tinggi besar. Aku diseret-seret, aku ditendang-tendang, aku dibawa ke depan raja, aku disidang di sana. Jin segala bentuk ada di sana semua. Siluman, Anoman, Nyi Roro Kidul, sampai pahlawan kumpul di sana semua. Mbak Irma menceritakan semuanya secara detail. Aku juga sempat diberi minuman hijau yang mereka paksa Mbak Irma untuk meminumnya. Tapi Mbak Irma menolak. Mbak Irma juga mengaku sempat bertatap muka dengan sosok jin yang menyukainya. Dalam ingatannya, sosok tersebut mempunyai perawakan yang gagah, semampai dan cukup tampan.
Ia mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan sorbannya. Sebenarnya Mbak Irma sempat memberitahu kami nama dari sosok tersebut, hanya saja akunya yang kelupaan. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Mbak Irma tetap berada di rumahku sampai 3 hari. Maslin melarang Mbak Irma pulang ke rumah Bude karena memang sebenarnya rumah Bude juga lumayan ramai dengan mereka. Mereka itu jin. Dan kata Maslin juga, Kunti yang kemarin masih sering keluar masuk kamar Mbak Irma. Maslin tidak mau Mbak Irma shock karena memang setelah kejadian itu Mbak Irma jadi lebih peka. Walaupun bagi orang-orang sekitar ia malah bertingkah agak aneh. Misalkan ia sering teriak tanpa sebab, sering menangis, sampai akhirnya Maslin diberi sebuah kalung lebih mirip tasbih yang lumayan besar dari Pak Kiai, lalu dikalungkan di leher Mbak Irma setiap harinya. Setelah itulah kehidupan Mbak Irma mulai berjalan agak normal. Mbak Irma semakin rajin ibadah dan melakukan sunnah-sunnahnya. Mbak Irma dan Maslin tinggal di rumah orang tua Maslin. Di sana tak ada gangguan apapun. Waktu berlalu. 2 bulan kemudian, Mbak Irma hamil. Disinilah semua mulai terjadi lagi. Kejadian pertama saat Mbak Irma pulang dari sholat maghrib berjamaah. Saat itu usia kandungan baru beberapa minggu. Mbak Irma tiduran di ranjang sambil menunggu Maslin pulang dari musola. Tiba-tiba saja perutnya sangat sakit dan dadanya tiba-tiba pengap, seperti ada sesuatu yang besar dan berat sedang menghimpit tubuhnya. Tak lama setelah itu, ia merasakan tubuhnya sedingin es lagi. Yang kuingat saat itu, aku kebetulan pulang mengaji dan rumah Maslin banyak orang berkerumun. Dari luar, aku mendengar Mbak Irma sedang marah-marah dengan Maslin. "Ngadoh kowe saka aku, menjauh kamu dari aku," kata Mbak Irma dengan suara yang agak berat. "Aku wis bosen bebojan karo kowe. Aku nelongso urip karo kowe. Aku udah bosen berumah tangga sama kamu. Aku nelangsa atau sakit-sakitan terus hidup sama kamu," lanjut Mbak Irma. Ia menunjuk-nunjuk ke arah Maslin. Maslin menarik napas panjang. Itu bukanlah Mbak Irma. Itu adalah jin yang berpura-pura menjadi Mbak Irma. Saat itu Mbak Irma sudah tak mengenakan kalung tasbih yang ia biasa pakai. Mungkin karena itulah ia lemah dan raganya mudah dimasuki lagi. Maslin masih mematung di depan pintu dengan mulutnya berkomat-kamit. Sedangkan Mbak Irma masih meracau sambil sesekali tertawa berat, tapi tak melengking seperti dulu. Kali ini suaranya terdengar lebih berat dan hampir mirip seorang laki-laki. "Aku arep melu Kang Masku, minggir kowe." "Aku mau ikut Kang Masku, minggir kamu," teriak Mbak Irma. Sedetik kemudian Maslin dibantu Masab membaringkan paksa Mbak Irma di lantai. Walau agak sedikit kewalahan, akhirnya Maslin terpaksa menduduki Mbak Irma dan memegang kedua tangannya dengan sedikit kasar. Sedangkan Masab memegangi kaki Mbak Irma yang masih meronta-ronta. "Karmu ki apa isih ganggu bojoku? Maumu itu apa? Masih ganggu-ganggu istriku?" tanya Maslin. Ia menatap wajah Mbak Irma tajam. Mbak Irma tak menjawab. Ia malah tertawa terbahak-bahak. Lalu, "Cih!" Ia meludahi Maslin tepat di wajahnya. Karena Maslin yakin ini bukanlah jin Islami, ia meminta orang-orang di sana membaca ayat kursi. Awalnya Mbak Irma menantang. Ia masih tertawa sampai akhirnya di ayat kursi ketiga
Tubuhnya mengejang, matanya melotot merah dengan lidahnya menjulur panjang. Sedetik kemudian ia lemas dan